A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Rumah Bersalin. Cerita ini ditulis oleh Putri Rahmania. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Putri yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau membaca koleksi cerita-cerita dari Kak Putri Rahmania, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Warni adalah seorang bidan yang terkenal baik dan ramah di desa Telogo Ungu. Akibat keramahannya itu, banyak wanita hamil yang merasa nyaman memeriksa kehamilannya di rumah bersalin yang dibuka Warni 2 tahun yang lalu. Namun siapa sangka di balik keramahan dan kebaikan yang diberikan Warni, tersimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui orang lain. Warni yang dulunya hanya putri seorang petani miskin di desa Telogo Ungu, kerap mendapat hinaan dari warga desa. Bahkan sampai dia berhasil menjadi seorang bidan pun, warga desa masih tetap menganggapnya rendah, serta menolak memeriksakan kehamilannya kepada Warni. Mereka rela berjalan jauh ke kota demi memeriksa kandungannya. Bahkan tak jarang warga desa menghadang pasien dari luar desa yang ingin ke tempat prakteknya. Warni yang sakit hati, serta khawatir jika usaha yang dibangunnya bangkrut, memutuskan untuk melakukan pesugihan siluman ular putih dengan bantuan temannya yang bernama Romlah. Siluman ular putih yang kerap dipanggilnya Sukma bersedia membantu Warni dalam mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Namun, Nyi Sukma meminta Warni untuk menyiapkan satu wanita melahirkan pada Kamis malam Jumat Kliwon. Serta untuk tumbal pertama, Warni harus bersedia menyerahkan bayi yang baru saja dilahirkannya kepada Nyai Sukma sebagai pembukaan. Bersediakah Warni menyerahkan anak pertamanya sebagai tumbal? Lalu apa saja yang dialami Warni setelah menyetujui perjanjiannya dengan siluman ular putih tersebut? Malam ini, Warni baru saja membantu seorang wanita muda yang bernama Linda dalam melakukan persalinan pertamanya. Seperti biasa setiap menyelesaikan tugasnya, Warni selalu melihat kalender yang ada di ruang persalinan. Tepat seperti dugaan Warni, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Malam di mana dia harus menyerahkan satu tumbal kepada Nyi Sukma. Hari ini adalah hari Kamis malam Jumat Kliwon. Aku harus menyiapkan tumbal berikutnya untuk Nyai Sukma, batin Warni sambil melihat kalender yang ada di hadapannya. Bagaimana keadaan istri dan anak saya, Bu Bidan? Tanya Hartono saat melihat Warni keluar dari ruang bersalin. Istri Bapak dan anak Bapak sehat. Sebentar lagi kami akan memindahkannya ke kamar melati. Tapi untuk sementara jangan dijenguk atau diganggu dulu. Jadi Bapak bisa pulang dulu ke rumah. Bidan Warni menjelaskan sambil tersenyum ramah. Tapi bagaimana mungkin saya tidak boleh menjaga istri saya? Sedangkan di rumah bersalin yang lain saja tidak ada masalah jika keluarga menjaga pasien. Protes Hartono yang tidak terima dengan keputusan Warni. Wanita yang baru saja melahirkan tentu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Jadi untuk memulihkan keadaannya dia harus banyak istirahat. Itulah kenapa kami melarang anggota keluarga untuk menjaga pasien, jawab Warni dengan tegas. Tapi, sambil tersenyum ramah, Papa bisa melihat kondisi Ibu Linda yang masih ada di ruang bersalin. Sebenarnya ada rasa ragu dalam hatinya saat akan meninggalkan Linda. Namun setelah melihat kondisi sang istri yang kelelahan, Hartono akhirnya bersedia meninggalkan sang istri dan pulang ke rumah. Warni memang tidak mengizinkan pasiennya ditemani oleh keluarga mereka. Ini dilakukannya untuk mempermudah Nyi Sukma mengambil tumbal yang disediakan untuknya. Sus, pasien yang baru saja bersalin tolong pindahkan ke ruang melati, ucap Bidan Warni kepada seorang perawat. Baik Bu Bidan,
Jawab seorang perawat bernama Sari sambil menutup sebuah buku yang ada di hadapannya. Setelah memberi perintah kepada Sari, Warni pun langsung melangkahkan kakinya menuju ke ruangan yang terletak di ujung koridor. Yuni, salah satu perawat yang duduk di samping Sari, terlihat sedikit curiga dengan perintah yang diberikan Warni. Pasalnya selama ini pasien yang diletakkan di kamar melati selalu berakhir tragis. "Sari, aku ikut ya," ucap Yuni sambil menggenggam tangan Sari yang akan meninggalkan mejanya. "Kamu kan harus membersihkan ruang bersalin. Jika bidan Warni tahu kamu meninggalkan ruang bersalin dalam keadaan kotor, dia akan marah," jawab Sari sambil menoleh ke arah Yuni. "Sus, bagaimana keadaan putri saya?" tanya Linda kepada Sari dan Yuni. "Alhamdulillah, putri ibu dalam keadaan sehat. Dia saat ini sudah ada di ruang bayi. Sekarang saya akan memindahkan ibu ke ruang rawat inap," jawab Sari sambil tersenyum. "Dek, Mas pulang dulu ya. Besok pagi Mas akan kesini lagi buat jemput kamu dan anak kita," ucap Hartono saat akan meninggalkan ruang bersalin. "Tapi Mas, aku takut jika harus sendirian di sini." Linda terlihat menahan tangis. "Tidak apa-apa. Di sini kan ada suster dan Bu Bidan. Besok setelah sholat subuh Mas janji akan langsung ke sini." Hartono berusaha untuk menenangkan sang istri. "Iya Bu, kami di sini akan menjaga Ibu Linda. Jadi Ibu tidak perlu takut," ucap Sari sambil tersenyum ramah. Linda akhirnya menuruti perintah Hartono walaupun sambil menangis. Setelah Hartono meninggalkan ruang bersalin, Sari langsung membawa Linda ke kamar melati dengan kursi roda. Warni yang saat ini sudah ada di ruangannya terlihat berbicara dengan seorang wanita cantik yang memiliki tubuh layaknya seekor ular. "Bagaimana? Apa sudah ada mangsa untukku malam ini?" tanya wanita tersebut. "Sudah Nyai. Malam ini Nyai sudah bisa menemuinya di kamar melati. Karena saya sudah perintahkan perawat untuk membawa wanita itu ke kamar tersebut," Warni menjawab sambil menunduk dan bersimpuh di hadapan wanita bertubuh ular tersebut. "Bagus. Aku suka jika kamu tidak melupakan kewajibanmu," ucap wanita ular itu sambil berlalu meninggalkan Warni yang masih bersimpuh. Tidak ada yang tahu jika hampir 2 tahun ini Warni yang terkenal sebagai bidan teladan, baik dan ramah, ternyata melakukan perjanjian dengan siluman ular putih. Kondisi ekonomi yang sulit, serta hinaan para tetangga di masa lalu, rupanya membuat Warni memiliki dendam yang sudah mendarah daging. Hingga akhirnya dia tega menjadikan warga desa Telogo Ungu sebagai tumbal pesugihannya. "Aku yakin besok pagi akan ada pasien yang lebih banyak lagi dari hari ini. Bahkan uang dan kekayaan yang aku miliki akan semakin bertambah," ucap Warni sambil tertawa lirih. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat beberapa orang telah berdiri di depan ruang melati. Warni yang baru saja tiba di klinik langsung berlari ke arah kerumunan orang tersebut. Rasa bahagia terlihat dari tatapan matanya saat melihat Linda tergeletak di ranjang dengan kondisi membiru sekujur tubuhnya. "Bagaimana ini Bu Bidan? Kenapa istri saya bisa meninggal seperti ini?" tanya Hartono yang tidak lain adalah suami dari pasien tersebut sambil menangis sesungguhkan. "Papa tenang dulu. Saya akan coba memeriksa pasien," Warni menjawab sambil mengusap pundak Hartono yang ada di hadapannya. "Suster Yuni, tolong bawa semua orang keluar dari ruangan ini. Biar saya dan Suster Sari bisa memeriksa jenazah Ibu Linda," perintah Warni kepada Yuni. Warni hanya mempekerjakan 4 orang perawat yang akan diganti setiap 12 jam sekali. Setelah meminta semua orang untuk keluar dari ruangan itu,
Bidan Warni dengan ditemani Suster Sari langsung masuk untuk memeriksa apa penyebab kematian Linda. Di tempat terpisah terlihat beberapa perawat sedang berbincang di meja resepsionis. Aneh, bagaimana mungkin Ibu Linda bisa tiba-tiba meninggal dunia? Ucap Yuni yang saat itu ada di meja resepsionis. Kamu benar, sepertinya ada yang tidak wajar dengan kematian Ibu Linda, jawab Nur yang saat itu duduk di samping Yuni. Apa jangan-jangan... Tiba-tiba Yuni menghentikan ceritanya. Jangan-jangan apa, Sus? Tanya Hartono yang ternyata mendengar perbincangan mereka. Tidak, Pak. Tidak apa-apa. Yuni terlihat gugup. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi kepada istri saya. Bentak Hartono hingga membuat Yuni dan perawat lain terkejut. Sudah, Nak. Ikhlaskan istrimu. Biarkan dia meninggal dengan tenang. Pucuk Bu Asi sambil mengusap punggung Hartono. Tidak, Bu. Aku yakin ini pasti ada yang tidak beres dengan rumah bersalin ini. Teriak Hartono sambil menoleh ke arah sang ibu. Di saat Hartono sedang mencari informasi tentang penyebab kematian istrinya melalui perawat yang ada di tempat itu. Di saat yang bersamaan Warni dan Sari yang baru saja memeriksa penyebab kematian Linda langsung menghampirinya. Warni pun mengajak Hartono untuk masuk ke dalam ruangannya. Kami sudah memeriksa jenazah Ibu Linda. Kami bisa simpulkan penyebab kematiannya adalah pecahnya pembuluh darah di otak yang pecah. Warni mulai menjelaskan saat mereka sudah duduk di dalam ruangan. Tapi bagaimana mungkin pembuluh darah istri saya bisa pecah? Sedangkan saat terakhir saya pergi dia dalam kondisi baik-baik saja. Hartono sambil memukul meja yang ada di hadapannya. Saya harap Bapak bisa berlaku sopan di sini. Kematian Ibu Linda di luar kehendak kami. Pecahnya pembuluh darah seseorang bisa disebabkan karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Jadi kematian Ibu Linda tidak ada hubungannya dengan rumah bersalin ini. Jawab Warni dengan tatapan tajam. Hartono menatap Warni dengan tatapan curiga. Aku yakin ada yang tidak beres dengan rumah bersalin ini. Hartono yang merasa tidak ada jawaban pasti tentang kematian istrinya, langsung berdiri dan berjalan keluar ruangan. Sambil menahan amarah dan air mata, Hartono dan keluarganya membawa jenazah Linda pulang ke rumah untuk segera dimandikan. Bidan Warni yang mendengar ucapan Hartono terlihat gugup. Namun, sebisa mungkin dia pendam agar tidak membuat semua orang curiga. Dasar, orang miskin yang gak punya aturan, ucap Warni yang terlihat kesal. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Kematian Linda menyebar dengan cepat. Bahkan kematian mendadak itu menjadi topik utama di klinik tersebut. Kamar melati pun menjadi momok yang menakutkan bagi para wanita yang akan melakukan persalinan di klinik tersebut. Apa benar Ibu Linda meninggal karena pecahnya pembuluh darah di otak? Tanya Yuni kepada Sari. Menurut hasil pemeriksaan sih begitu. Memangnya kenapa? Jawabnya, tidak. Hanya saja aku merasa jika ada keanehan pada rumah bersalin ini. Ucap Yuni sambil sedikit berbisik. Keanehan. Singkat cerita, pagi ini rumah bersalin milik Warni dipenuhi oleh pasien. Tidak hanya ibu hamil, tetapi juga para wanita yang ingin melakukan suntik KB dan imunisasi. Sepertinya 2 orang tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak ini, ucap Sari sambil sibuk mencatat nama pasien. Kamu benar, sebaiknya cepat panggil Nur dan Siti. Biar aku yang mengambil alih tugasmu terlebih dahulu, perintah Yuni yang langsung mendekat ke arah sahabatnya. Di saat Sari dan Yuni sedang sibuk melayani pasien yang semakin membludak, Warni yang baru saja keluar dari rumahnya terlihat berdiri di depan pintu.
Dia terlihat tersenyum sambil melihat ke arah pasien yang berdatangan. Sudah kuduga. Selain emas dan harta, pasien akan semakin banyak yang datang, ucap Warni sambil tersenyum. Dengan penuh rasa bahagia, Warni mulai berjalan ke arah ruangannya. Senyum ramah dia tunjukkan pada setiap pasien yang ada di tempat itu. Hingga akhirnya dia tiba-tiba berhenti dan tersenyum ke arah wanita muda yang ada di sudut kursi. Sepertinya wanita itu cocok untuk tumpal selanjutnya. Semoga saja dia melahirkan di waktu yang tepat. Batin Warni sambil tersenyum ke arah wanita tersebut, sambil menoleh ke arah para perawat. Jika selesai didata, mereka suruh langsung masuk ke ruang periksa. Baik Bu Bidan, jawab mereka secara bersamaan. Singkat cerita, waktu berlalu dengan begitu cepat. Semua pekerjaan Warni sebagai seorang bidan desa akhirnya berakhir. Setelah membersihkan mejanya, dia segera berjalan ke arah rumahnya. Dia sengaja membuka rumah bersalin itu berdekatan dengan rumahnya, agar memudahkannya mengawasi rumah bersalinnya. Sudah pulang, Dek? Tanya Surya yang melihat sang istri masuk ke dalam kamar. Kamu tidak lihat sekarang jam berapa? Ya pasti aku sudah pulang, Warni menjawab dengan ketus. Bukan begitu. Apa kamu mau aku siapkan makanan atau minuman? Ujar Surya memijat tangan sang istri. Tidak perlu. Lebih baik kamu pergi saja ke pasar. Aku bisa melakukannya sendiri, bentak Warni sambil menoleh ke arah Surya yang ada di belakangnya. Apa kamu yakin? Tanya Surya memastikan. Sudah, kamu tidak perlu banyak tanya. Lebih baik kamu urusi saja pekerjaanmu yang tidak pernah menghasilkan uang banyak untukku, bentak Warni sambil mendorong tubuh sang suami ke arah pintu rumah. Setelah menutup pintu, Warni duduk termenung di lantai sambil mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Warni yang saat itu baru saja mendapat gelar bidan, langsung memutuskan untuk membuka rumah bersalin kecil di rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Namun, pasien yang dia harap akan datang dengan jumlah banyak, justru tidak ada yang bersedia memeriksa kandungannya ke Warni. Usia yang masih muda serta gelar bidan yang baru diterimanya, dan status Warni yang hanya anak seorang petani miskin, menjadi alasan utama warga menolak memeriksakan diri ke Warni. Berbagai cara sudah dilakukan Warni, mulai memberikan diskon sampai pemeriksaan gratis dengan harapan agar warga bersedia memeriksakan kandungannya ke rumah bersalin miliknya. Namun, hal itu tidak membuat warga luluh. Pemikiran dan anggapan warga tentang anak petani miskin tidak pantas menjadi seorang bidan terus melekat di pikiran mereka. Warni yang kebingungan akhirnya mendatangi Nia, sahabatnya yang tinggal di desa sebelah, untuk menceritakan apa yang sedang terjadi padanya saat ini. Nia yang saat itu memiliki kekayaan dari hasil pesugihan siluman ular putih, menyarankan kepada Warni untuk mengikuti jejaknya. Dia harus menyiapkan seorang bayi yang lahir dari rahimnya. Hal itu tentu membuatnya bingung. Pasalnya sampai saat ini Warni belum juga mempunyai seorang pendamping. Hingga akhirnya dia menyarankan Warni untuk menikah dengan seorang pria miskin dan lugu. Karena dengan begitu, dia akan mudah menjalankan rencananya. Waktu berlalu begitu dengan cepat, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan Surya, seorang penjual bumbu giling di pasar tradisional. Saat Warni sedang melamun, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara ponsel yang ada di dalam saku bajunya. Dengan cepat Warni pun mengambil ponselnya. Terlihat nama Yuni ada di layar ponselnya. Seketika Warni langsung mematikan ponselnya dan bergegas berjalan ke arah halaman belakang. Yuni, sebaiknya aku biarkan saja, karena ada hal yang lebih penting. Warni segera berdiri dari tempat duduknya. Perlahan Warni masuk ke dalam kamar kecil yang terletak di pojok halaman.
Sebuah kamar yang selalu tertutup rapat dengan kunci gembok yang menggantung. Di dalam kamar yang pengap dan dengan penerangan yang seadanya, terlihat sebuah umbu rampe seperti bunga 7 rupa, dupa serta tempat untuk membakar kemenyan. Warni yang sudah gelap mata langsung duduk bersila sambil membaca mantra untuk memanggil Nyi Sukma. Tidak berapa lama wanita cantik dengan tubuh menyerupai ular sudah ada di hadapannya. "Ada apa kamu memanggilku kemari?" tanya Nyi Sukma. "Maaf Nyai, saya hanya ingin memberitahu jika saya sudah mendapatkan tumbal untuk bulan depan. Nyai bisa melihat wanita itu. Apa dia sesuai dengan pilihan Anda?" Warni menjawab sambil bersimpuh di hadapan wanita bertubuh ular tersebut. Nyai Sukma sendiri adalah seorang wanita cantik yang memiliki tubuh seperti ular. Di desa Telogoungu, Nyai Sukma terkenal sebagai siluman ular putih. Banyak dari warga Telogoungu meminta bantuan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Bahkan ada sebagian laki-laki yang rela hidup sendiri demi bisa menikah dengan Nyi Sukma. Semua itu mereka lakukan hanya demi mendapatkan kekayaan dunia. Tatapan tajam terlihat jelas dari dua mata siluman ular tersebut. Sebenarnya ada rasa takut dalam diri Warni saat berhadapan dengannya. Namun, semua seketika sirna saat dia mengingat kembali penghinaan yang diberikan warga desa. "Siapa wanita ini?" tanya Nyi Sukma penasaran. "Dia adalah salah satu warga desa sebelah. Saat saya periksa usia kehamilan sudah masuk bulan ke-7. Jawab Warni sambil gemetar. "Bulan ke-7? Lalu bagaimana mungkin kamu bisa menjadikan dia tumbal? Sementara dia akan melahirkan 2 bulan lagi." Bentak wanita ular hingga membuat Warni terkejut. "Ampun Nyai. Maksud saya jika Nyai berkenan saya ingin meminta bantuan agar Nyai melakukan sesuatu untuk membuatnya melahirkan di bulan depan." Jawab Warni sambil terus bersujud. Nyi Sukma terlihat memandang wanita itu dengan mata yang lebar. Tubuh menyerupai ular terlihat berlenggak-lenggok di hadapan sang bidan desa. Tidak ada jawaban apapun dari ular cantik itu selain pergi meninggalkan Warni begitu saja. Kenapa Nyi Sukma pergi? Apa jangan-jangan dia menolak tumbalku kali ini? Sambil menarik nafas panjang. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari tumbal lain untuknya. Warni yang sejak tadi duduk di kamar itu segera bangkit dan berjalan keluar. Dengan langkah pasti dia mulai berjalan ke arah dapur. Perutnya yang sudah lapar membuatnya segera mencari makanan. Dasar laki-laki tidak berguna. Bisa-bisanya dia tidak memasak makanan. Gerutunya sambil masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, Warni yang baru saja sampai di rumah langsung berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia juga meminta kepada ketiga karyawannya yang lain untuk segera membersihkan diri dan langsung istirahat di kamar masing-masing. Malam ini Warni merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengintainya dari kejauhan. Dasar laki-laki kebok, baru kena bantal saja sudah pulas banget. Gerutu Warni sambil bangun dari tempatnya. Malam ini Warni seakan terpanggil untuk masuk ke area rumah bersalin. Namun, saat kakinya baru saja memasuki area itu, tiba-tiba matanya tertuju pada sosok wanita yang duduk di meja resepsionis dengan menggunakan seragam perawat. Warni yang penasaran mulai mendekati wanita tersebut. Sari, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya aku sudah menyuruh kalian untuk beristirahat di kamar masing-masing? Bentak Warni. Namun, tidak ada jawaban dari wanita tersebut. Dia tetap duduk dengan tenang sambil membelakangi Warni. Udara malam yang dingin dan suasana yang sepi membuat kondisi di area itu terasa begitu menyeramkan. Perlahan Warni mulai memberanikan diri menyentuh tubuh wanita itu.
Bu Bidan, sedang apa ibu kesini? Tanya Nur yang tiba-tiba datang. Ya ampun Nur, kamu buat saya terkejut saja. Ini sehari malam-malam begini bukannya istirahat malah duduk di sini, jawab Warni sambil melihat ke arah Nur. Sari, bukannya Sari ada di kamarnya? Saya baru saja dari sana untuk mengambil obat semprot nyamuk ini, jawab Nur yang langsung membuat Warni terkejut. Jika Sari ada di dalam kamarnya, lalu siapa wanita yang ada di belakangku saat ini? Warni langsung mengalihkan pandangannya ke arah kursi yang ada di belakangnya. Kursi yang tadi dia lihat ada seseorang duduk tiba-tiba kosong begitu saja. Wajah yang biasa terlihat kasar dan judes mendadak pucat dan ketakutan. Kaki Warni yang sejak tadi berdiri kokoh langsung terduduk lemas di kursi. Apa jangan-jangan itu? Tidak, mereka sudah meninggal. Jadi tidak mungkin mereka ada di sini, batin Warni sambil duduk termenung. Bu Bidan, apa ibu baik-baik saja? Tanya Nur saat melihat wajah Warni pucat. Aku baik-baik saja. Mungkin aku hanya kecapean, jawab Warni sambil mulai berdiri dan berjalan ke arah rumahnya. Sejak kematian beberapa korban pesugihan, rumah bersalin itu menjadi lokasi yang menakutkan bagi sebagian orang. Tidak hanya rumah bersalin, rumah Warni yang biasanya tenang sekarang sering terjadi hal-hal di luar nalar. Bahkan Surya yang saat itu akan bersiap-siap ke pasar, tiba-tiba dikejutkan sosok wanita yang mirip dengan sang istri. Kamu mau kemana, Dek? Tanya Surya saat melihat Warni berjalan ke arah belakang rumahnya. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Surya. Dia terus berjalan ke arah belakang rumah tanpa memperdulikan Surya. Surya yang penasaran dengan sang istri terus mengikuti langkah kaki Warni, hingga tiba-tiba dia berhenti di bibir sumur tua yang ada di depan sebuah kamar yang biasa disebut gudang oleh Warni. Apa yang kamu lakukan di sini, Dek? Anginnya sangat kencang. Lebih baik kita masuk ke dalam kamar. Surya tiba-tiba menggandeng tangan Warni. Surya yang melihat wajah wanita itu langsung berteriak histeris. Wanita yang dia pikir sang istri ternyata memiliki wajah hancur yang dipenuhi dengan ribuan belatung yang menempel. Wanita yang sejak tadi diam itu tiba-tiba tertawa kencang, hingga membuat Surya tidak dapat menggerakkan kakinya. Tolong mas, saya mau pulang, ucap wanita itu sambil menatap ke arah Surya yang terduduk di tanah. Pergi, cepat kamu pergi dari sini. Dek, tolong aku, teriak Surya sambil berusaha menjauh. Teriakan Surya terlihat sia-sia. Wanita berwajah rusak itu terus mendekatinya sambil terus tertawa. Surya yang merasa jijik berusaha untuk menutup matanya rapat-rapat. Namun, lengkingan suaranya justru membuat Surya semakin ketakutan. Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Warni yang tiba-tiba ada di hadapannya. Aku... Di mana wanita itu? Wajah wanita itu sangat mengerikan. Ada banyak belatung yang menempel di wajahnya yang buruk, jawab Surya dengan ketakutan. Wanita? Wanita apa? Di sini tidak ada wanita selain aku. Kamu pasti hanya bermimpi, bentak Warni sambil menggoncang-goncangkan tubuh Surya agar tersadar dari ketakutannya. Tidak, aku tidak bermimpi, Dek. Aku benar-benar melihat wanita itu. Wajahnya penuh luka dan belatung. Bahkan aromanya membuat perutku mual. Surya terus meyakinkan Warni. Sudah. Lebih baik kamu mandi setelah itu berangkat ke pasar. Jual semua bumbu-bumbu yang sudah ada di depan rumah itu.
Karena aku tidak mau rumahku kotor karena bumbu dapur yang sudah kamu beli itu. Perintah Wardi sambil menarik tangan Surya dengan kasar. Tapi Dek, aku tidak mau mendengar alasan apapun darimu, Mas. Kamu harus segera berangkat dan bawa bumbu dapur yang bau itu pergi dari sini, bentak Warni. Bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like dan Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel Sampul Hitam. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.